Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, penulis buku Manjada Wajada dalam Inspirasi Menulis. Setiap hari Kamis di channel YouTube Akbar Zainuddin. Dan tema kali ini adalah tentang dari mana sih kita dapat ide tentang menulis. Para sahabat Manjada Wajada, banyak sekali tema-tema ide itu dari mana sih kita bisa dapat tulisan. Saya menulis di buku saya Uktub tentang menulis ini ya. Anda boleh pesan ini bukunya. Itu sekitar lebih dari 10 inspirasi itu. Dari mana saja itu ada lebih dari 10 inspirasi kita bisa dapatkan ide-ide untuk tulisan kita. Yang pertama dari mana? Yang paling gampang itu dari buku yang kita baca. Dari majalah yang kita baca, dari koran yang kita baca. Jadi sesuatu yang kita baca itu banyak memberikan inspirasi. Ada satu buku saya baca biasanya ya. Target saya itu kalau saya baca satu buku, paling tidak jadi 1-2 tulisan dari hasil buku itu. Jadi saya baca artikel, jadi 1 tulisan. Saya baca satu buku, jadi 1 tulisan. Sehingga kita memang sudah tekadkan kalau baca itu ya harus menghasilkan lagi. Kan kita itu seperti kalau bahasa dagangnya itu kulakan. Kulaan itu bahasa Indonesianya itu kita membeli sesuatu untuk jadi bahan untuk kita jual lagi. Nah, kita beli buku itu jangan hanya sekadar beli buku. Kita jangan hanya sekadar membaca, tapi bagaimana kemudian beli buku itu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Jadi pertama, yang paling gampang itu dari apa yang kita baca. Itu inspirasi yang luar biasa. Dari buku-buku itu akan menjadi inspirasi yang luar biasa. Yang kedua, dari mana sih kita dapat inspirasi untuk menulis? Saya juga dapat banyak nih dari ajaran agama. Dari Al-Quran dan Al-Hadis itu saya banyak sekali dapat. Satu ayat kita baca, satu hadis kita baca, itu kita pahami artinya. Lalu kemudian dari situ kita ngambil pelajaran. Kan seperti itu hidup kita. Dari ajaran agama, kemudian kita buat dari ajaran agama itu bagaimana kemudian bisa memberi kita inspirasi untuk melakukan sesuatu. Jadi dari Quran, hadis kemudian kita tuliskan. Kalau saya banyak juga dari pepatah-pepatah Arab. Dari ajaran agama, dari pepatah, namanya mahfuzot. Manjada Wajada itu juga salah satu pepatah Arab, filsafat hidup yang kemudian saya jabarkan. Nah, dari banyak sekali filsafat hidup karena cocok ya. Saya sukanya motivasi. Jadi saya ambil filsafat hidup berbahasa Arab, lalu saya jabarkan bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa, suatu yang tulisan yang enak. Nah, itu yang kedua. Jadi dari sesuatu yang kita baca, yang kedua dari ajaran-ajaran agama. Yang ketiga apa? Ya dari berita-berita di televisi. Berita misalnya ada seorang ibu yang berjuang sekuat tenaga untuk anaknya. Ada berita itu di daerah mana. Saya tuliskan, oh ini sebagai sebuah contoh. Berita kemarin, ya, berita tentang prestasi-prestasi hebat atlet-atlet kita. Nah, itu kemudian kita jadikan itu sebagai sebuah bahan tontonan.
berita tentang prestasi apa lagi. Nah itu kita jadikan sebagai bahan nonton, tulis. Nonton, tulis. Tonton, tulis. Jadi apa yang kita lihat dari berita-berita itu, kita tonton, kita baca dari berbagai berita itu jadikan kemudian sebagai sebuah tulisan. Bahan tulisan itu sesuai dengan kegiatan kita. Kalau saya motivasi, maka itu jadikan contoh-contoh bagaimana kita membuat motivasi orang lain. Nah, yang keempat, saya sering juga nih dapat inspirasi banyak sekali itu dari film yang kita tonton. Kita nonton film sesuatu, nah kita dapat gambaran juga, kita dapat pelajaran-pelajaran berharga juga. Yang sering saya tonton, jadikan contoh misalnya film Titanic. Film Titanic itu saya tonton mungkin 10 kali ya. Dan setiap saya tonton selalu menghasilkan tulisan yang baru. Jadi saya nonton film itu kan 3 jam. Lalu hasil dari tontonan itu saya dapat tulisan baru. Nonton pertama dapat kemudian keluar tulisan tentang kesombongan. Kesombongan yang akhirnya menghancurkan. Titanic kan sombong sekali itu. Yang punya, even the God cannot sink this ship ya. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Coba. Akhirnya kemudian nabrak es yang akhirnya jatuh. Nonton kedua, nah saya dapat kalimat bijak sekali tuh. Pada saat adegan paling akhir. Ya. Jangan pernah putus harapan walau sudah tidak ada harapan sekalipun. Nah itu kita, satu kalimat itu saya jadikan di satu artikel, satu tulisan. Jadi kita tonton sesuatu, itu kita dapat sesuatu. Ya, kita tonton sesuatu, kita dapat sesuatu. Nomor 4 ya. Nomor 5, saya juga banyak dapat inspirasi dari lagu-lagu yang kita dengar. Ya, kita sukanya lagu apa, putar saja. Ada syair-syair lagu yang itu kemudian masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita. Nah itu kita dengarkan. Masukkan, kita pikirkan, tulis ulang. Ya, kalau saya generasinya Club Project lah ya. Club Project itu generasi 90-an kan. Banyak lagu-lagu yang saya suka, terus kemudian saya tulis ulang. Tulisnya sebagai sebuah tulisan. Ambil inspirasinya aja. Nah itu nomor 5. Nomor 6. Saya juga banyak sekali dapat ilham, dapat inspirasi itu dari hikayah, cerita teman-teman kita. Seorang penulis itu pendengar yang baik. Jadi kalau ada teman kita cerita, ada teman kita ngobrol, dengarkan saja. Jangan terlalu banyak menggurui. Dengarkan, bahkan pancing deh. Biar dia keluar lebih banyak. Pancing ceritanya, pancing gagasan-gagasannya, biar dari dia cerita lebih banyak. Maka teman-teman saya kalau ngobrol dengan saya, ya Akbar, besok pasti obrolan kita sudah jadi tulisan. Ya karena memang begitu. Penulis itu pendengar yang baik. Maka kita itu dengarkanlah cerita teman kita. Itu akan menjadi pengalaman dia, kita ceritakan lagi. Apa yang dia omongkan, dia ceritakan lagi. Yang ke-7, kita juga bisa mendapatkan inspirasi dari mana? Dari curhatan teman-teman kita. Jadi ada yang curhat lewat Facebook, ada yang di inbox ya, ada WA, ada DM. Mas Akbar, saya begini. Saya kerja begini. Saya di kelas begini. Ada masalah begini. Di keluarga ada masalah begini. Dengan tetangga ada begini. Dengan teman saya ada begini. Oh, saya senang sekali kalau ada orang yang
curhat, ada orang yang pengen ngobrol dengan saya tentang masalah kehidupan mereka. Kenapa saya suka? Karena itu menjadi bahan tulisan. Jawaban saya itu menjadi bahan tulisan. Jadi kalau misalnya ada satu masalah, saya berpikir keras kan, apa kira-kira jawaban solusi dari permasalahan itu. Nah, ini kan kita bisa tarik dari satu hal yang khusus menjadi tulisan yang bersifat umum. Tentu biasanya tidak saya sebutkan namanya ya. Itu kan ada komitmen pribadi, kalau cerita orang itu tidak saya sebarkan. Tapi simpulan dan juga kemudian inti cerita itu kan bisa kemudian kita lihat, lalu kemudian kita ceritakan sehingga menjadi bahan pelajaran buat kita dan orang-orang banyak. Jadi kita lihat terus kemudian kita dengarkan apa sih masalahnya, lalu kita belajar untuk membuat soal-soal atau jawaban-jawaban dari permasalahan itu. Yang selanjutnya nomor 8. Dari mana kita dapat inspirasi? Ya dari pengalaman hidup kita dan juga pengalaman hidup orang lain. Pengalamanlah guru yang terbaik. Kalau pengalaman itu guru yang terbaik, maka pengalaman yang dituliskan itu adalah guru yang terbaik bagi banyak orang yang membacanya. Kalau pengalaman orang kita pelajari, pengalaman diri sendiri kita pelajari, tidak kita tuliskan, itu hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau pengalaman itu kita tuliskan, maka pengalaman itu akan memberi inspirasi, motivasi bagi banyak orang. Maka pengalaman-pengalaman itu kita tuliskan. Sehingga membuat orang itu kalau belajar dari pengalaman itu. Kalau dia pengen bisnis misalnya, saya tuliskan tuh pengalaman orang-orang yang gagal lalu sukses dalam bisnis. Maka ada di buku saya Berwirausaha Modal Manjada Wajada sama Manjada Wajada 2 itu banyak sekali pengalaman orang saya tuliskan contoh-contoh. Nah itu yang kemudian tulisan kita itu bisa memberi pelajaran buat orang lain. Kalau buat saya sendiri ya saya keep sendiri. Tapi kalau pengalaman itu bisa kemudian kita jabarkan dalam tulisan, nah itu bisa kemudian memberi manfaat buat banyak orang. Nah selanjutnya, dari mana sumber tulisan itu? Ya yang terakhir dari mana aja. Dari seluruh kehidupan ini. Keluar kerja, kita naik mobil sendiri, naik motor sendiri, ketemu kemacetan. Itu adalah tulisan. Di pekerjaan, terus kemudian kita ada banyak masalah, cara menyelesaikan masalah itu tulisan. Kita ngopi di warung kopi, itu jadi tulisan. Besoknya kita berangkat naik KRL, suasana KRL, kereta, itu jadi tulisan. Pokoknya apa saja dalam hidup ini bisa dijadikan sebagai inspirasi. Inspirasi untuk menulis. Yang penting itu kita siapkan catatan. Kalau sekarang kan sudah ada handphone yang bisa merekam voice note, handphone yang bisa merekam tulisan. Ya, bikinlah sebuah catatan di handphone kita. Ide-ide itu kalau saat ide itu timbul, langsung tulis. Jangan menunggu nanti. Kalau menunggu nanti, ya kita akan lupa. Jadi jangan lupa. Kalau nggak sempat nulis, jadi voice note. Kita rekam. Sehingga pikiran kita itu nanti suatu saat ketika sudah ada waktunya kita lengang, kita bisa tuliskan. Jadi itu teman-teman sekalian, inspirasi dari mana sih kita bisa menulis? Banyak sekali kan?
dengan inspirasi, bisa menulis itu banyak sekali. Tinggal kita mau atau enggak. Ya, sekali lagi, setelah melihat video ini, yang paling penting itu bukan dengerinnya, bukan pahamnya. Yang paling penting itu latihannya. Silakan Anda coba praktekkan. Keluar rumah, melihat sesuatu, jadikan itu sebagai sebuah tema tulisan. Pengalaman pribadi, jadikan itu sebagai sebuah tema tulisan. Praktikkan, lalu jangan lupa upload, beranilah upload di blog pribadi, di WordPress, di Blogspot, atau di blog keroyokan seperti Kompasiana ya. Saya juga sering nulis di sana. Nah, itu tulis, lalu kemudian linknya boleh di-share di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya akan lihat, saya komentari. Demikian, setiap hari Kamis di YouTube Akbar Zainuddin, Inspirasi Menulis. Saya akan khusus bahas tentang tips dan trik menulis. Anda pasti bisa untuk menulis asal Anda disiplin. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Silakan dilihat lagi video-video sebelumnya, banyak banget tentang menulis. Sukses selalu. Allahu minkum, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.